Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita sudah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja akan melanjutkan materi tentang KSP, mana minggu lalu kalian sudah saya berikan catatan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hasil kali kelarutan. Nah, secara singkat aja, kelarutan itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada jenis zat terlarut, yang kedua jenis zat pelarut, dan juga suhu. Untuk zat terlarut itu biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Nah, zat pelarut itu ada 2 jenis, polar dan non polar. Polar itu contohnya air, Na3 dan sebagainya. Non polar itu contohnya eter, benzena, dan jenis alkohol lainnya. Nah, pada umumnya jenis zat terlarut apabila dalam bentuk polar akan larut pada zat polar pula, dan begitu pula sebaliknya. Suhu juga mempengaruhi. Ada juga larutan yang akan larut apabila dia dipanaskan pada suhu yang tinggi. Nah, untuk KSP sendiri, di sini ada rumusnya dari reaksi AX/BY, ya. Reaksi setimbang A pangkat I positif tambah B X negatif dibanding dengan koefisien A dan koefisien B-nya. Nah, KSP itu rumusnya ini merupakan perkalian antara konsentrasi dari ion pada suatu senyawa. Ini ion ya, ada positif dan negatif. A pangkat Y positif, ya kan, dipangkatkan dengan koefisiennya. Bx negatif dipangkatkan dengan koefisien B-nya. Nah, KSP sendiri itu singkatan dari solubility product constant. Begitulah dalam bahasa di kampung saya. Nah, untuk contoh, sebagai contohnya ada CaOH 2 kali. Nah, di sini CaOH 2 kali reaksi bolak-balik Ca positif, dia kan harus bisa membuat reaksi ion ya. Ca2 positif ditambah dengan OH negatif. Kenapa OH-nya ada 2? Karena di sebelah kiri OH-nya ada 2. Jadi sebelah kanan harus ada 2 juga. Nah, untuk rumus KSP-nya, lihat nih seperti ini. Konsentrasi Ca2 positif, koefisiennya 1, makanya pangkatnya itu juga ada 1. Tapi nggak dituliskan ya. Dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 2, karena di sini koefisiennya ada 2. Nah, ada peraturan yang lainnya, yaitu senyawa yang tidak memiliki harga KSP. Ada 2 jenis, yaitu elektrolit mudah larut seperti NaCl, Na2SO4 dan HCl, dan juga non elektrolit seperti benzena dan minyak. Nah, setiap zat memiliki KSP tertentu. Jika dalam perhitungan, ya kan, hasil kali konsentrasi ion-ionnya atau Kic, ini KSP ini berarti udah yang jenuh gitu. Dan apabila hasil kali konsentrasi ion-ionnya atau Kic, ya kan, ini dalam 3 bentuk. Ketika Kic-nya kurang dari KSP atau lebih kecil dari KSP, dia itu larutannya belum jenuh. Nah, kalau dia Kic-nya sama dengan KSP, tepat jenuh, berarti dia larut. Dan kalau dia Kic lebih besar pada KSP, dia terlewat jenuh. Biasanya kelarutannya itu ada terjadi namanya pengendapan. Itu kalau dia lewat jenuh. Nah, selanjutnya
Nah, kita masih berhubungan dengan kelarutan. Kalau tadi kita masuk KSP itu sangat berkaitan dengan kelarutan atau dilambangkan dengan S kecil. Nah, kelarutan ini adalah jumlah mol garam terlarut dalam 1 liter larutan. Berarti dia merupakan konsentrasi dari ionnya. Jadi ada kaitannya, mol per liter. Itu satuannya atau molaritas. Jadi boleh jika di soal dalam bentuk mol per liter, bisa langsung kita hitung. Ataupun kalau belum dalam satuan mol per liter atau molaritas, kita cari dulu konsentrasinya. Nah, itu ada terbagi tiga. Di sini satu-satu kita jelaskan. Yang pertama ada elektrolit biner untuk larutan ini sendiri. Nah, kita lihat ya, di sini ada elektrolit biner. Contohnya itu AB, ya kan? Nyawa AB, reaksi ionnya A positif tambah B negatif. Berarti di sini dia ada 2 ion. Ada 2 ion untuk elektrolit biner. Ada 2 ion. Nah, di sini masing-masing dari senyawa atau unsur kita beri lambang S. Karena S itu merupakan kelarutan atau juga konsentrasinya. S, ya kan? Nah, untuk KSP-nya sendiri, kenapa saya buat S dikali S? Kan rumus KSP tadi sama dengan konsentrasi A positif dikali dengan konsentrasi B negatif. Kan seperti ini. Ya kan? Karena nilai S pengganti sebagai pengganti konsentrasi, makanya S dikali S. Dia nggak punya koefisien, nggak punya pangkat. Dia cuma ada 2 ionnya. 1, 2. Makanya jadi KSP-nya sama dengan S kuadrat. Nah, untuk mencari kelarutannya atau S-nya, kita balikan aja sama dengan akar dari KSP. Nah, selanjutnya itu ada elektrolit Turner. Elektrolit Turner ini ada 3 ion. Nah, dia AB2. Jadi A2 positif tambah 2B negatif. Dia ada ionnya ada 2 positif ada 3 ionnya jumlahnya. Nah, contohnya itu CaOH 2 kali. Ya, reaksi baliknya, reaksi ionnya Ca2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. Karena OH sebelah kiri ada 2, maka sebelah kanan juga harus ada 2. Nah, di sini untuk kita kasih lambang S saja, S di sini karena satu koefisiennya, sini S, di sini ada 2S. Karena di sini ada 2 kali konsentrasi OH negatif. Contohnya, ini kan KSP-nya jadinya kita buat konsentrasi Ca2 positif dikali konsentrasi OH negatif pangkat 2. Di sini langsung kita ganti dengan lambang S ya. Nah, yang ini yang OH min, kenapa 2S pangkat 2? Karena sini 2S. Untuk konsentrasinya dipangkatkan 2 karena memiliki koefisien 2. Alhasil jadinya S dikali 2S pangkat 2 itu 4S pangkat 2. 4S pangkat 2 dikali S jadinya 4S pangkat 3. Atau untuk mencari kelarutannya S sama dengan akar 3 ya, dari KSP dibagi dengan 4. Ini persamaan sederhana. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada elektrolit AXBY. Nah, ini berarti lebih dari 3, bisa 4, 5, atau seterusnya. Nah, AXBY ini mirip dengan dua sebelumnya, cuman kita ganti lambang aja, koefisiennya kita gantikan dengan X. Sini pangkat Y positif, pangkat X negatif, dan Y. Nah, untuk KSP-nya sendiri, berarti sini kan S, di sini X dikali S, koefisien dikalikan dengan S-nya. Ini Y juga dikalikan dengan S. Nah, maka konsentrasi Y positif ya, dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi B X negatif dipangkatkan dengan Y atau koefisiennya. Nah, jadinya X dikali S pangkat X dan Y dikali S dipangkatkan dengan Y. Alhasil kita buat persamaannya X pangkat X, Y pangkat Y, S-nya ada pangkat X ditambah dengan X pangkat dikali dengan X pangkat Y, jadi S pangkat X tambah Y. Coba pelan-pelan paham ya. X pangkat X, di sini kan S pangkat X ditambah Y pangkat Y, dikali Y pangkat Y dikali S pangkat Y. Karena IS-nya ada 2, S pangkat X dan S pangkat Y, tinggal jumlahkan aja pangkatnya S pangkat X tambah Y. Karena sama S-nya lambangnya. Nah, selanjutnya berarti S sama dengan akar dari X tambah Y ya. Karena ini bakal dikalikan X tambah Y, ya kan? Akar X tambah Y dari KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. Agak ribet memang, cuma nanti di contoh soal akan kita temukan, tapi jarang ya kalau yang lebih dari 3 ionnya. Nah, langsung aja contoh soal. Sini saya kasih contoh soal. Contohnya nomor 1 ini kelarutan MgOH 2 kali dalam air adalah 2 kali 10 pangkat minus 4
mol per liter. Ingat ya, di sini udah dalam satuan mol per liter. Berarti kita tidak perlu mencari molaritasnya atau mol per liternya. Maka KSP-nya langsung kita masukkan aja MgOH 2 kali, ya, reaksi bolak-balik. Di sini sebelum kita mengerjakan, kalau kalian ingat tentang kelarutan tadi, ya kan, dia di sini langsung kita jumpain ada 3 ionnya, 2 plus dan min. Nah, kalian juga bisa langsung tahu rumusnya ketika ada 3 ionnya. Rumus KSP itu sama dengan 4S pangkat 3 itu berlaku di semua senyawa yang punya total 3 ion. Nah, jadi kalau biar kalian nggak bingung, saya jabarkan seperti ini. KSP sama dengan konsentrasi Mg2 positif dikali konsentrasi OH negatif pangkat minus 2. Kan mirip kan seperti yang tadi, yang bilangan elektrolit terner. Nah, jadi coba dilihat, ingat aja kalau terner atau 3 ionnya berarti rumus KSP sama dengan 4S pangkat 3. Tinggal kalikan saja. Nilai S itu ini dia. Kelarutannya, ini ada kelarutan atau konsentrasi karena satuannya mol per liter, atau 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Itu sama juga dengan satuan kelarutan. Jadi langsung bisa kita pakai. Maka di sini 4 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 3. Dalam pengerjaannya kita pangkatkan dulu baru dikalikan 4. Makanya di sini saya buat 4 dikali 2 pangkat 3 itu 8, 10 pangkat minus 4 pangkat 3 berarti dikali ya kalau pangkat ya. Minus 4 kali 3 minus 12. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32 kali 10 pangkat minus 12. Nah, seperti itu. Sangat mudah ya. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 ini agak saya bikin ribet karena apa? Di sini diketahui kelarutan AgCl pada 25 derajat Celcius adalah 1,435 mg per liter. Lihat ya, di sini ada dibuat kelarutan, tapi di sini satuannya masih dalam satuan miligram per liter. Masih belum dalam satuan mol per liter. Jadi kita harus ngerjain ini, harus kita cari dulu. Di sini ada diketahui AR. Berarti kita harus mencari yang namanya konsentrasi. Nah, di sini AgCl, ya kan, ini kan dia AgCl, Ag positif tambah Cl negatif. Nah, kita harus cari konsentrasinya dulu. M sama dengan N per V. N per V, jumlah mol per volume. Dan di sini untuk volumenya kalau nggak ada ser, dia ini di sini kan ada nih 1,435 mg per liter. Berarti volumenya ada 1 liter. Nah, di sini M jumlah mol itu massa per mr, massa tadi 1,435. Nah, ingat ya, dia harus dalam satuan gram. Makanya ketika di soal diketahui dalam satuan miligram, di sini kita buat ubah ke gram. Jadi dikali 10 pangkat minus 3 berarti dibagi 1000 per mr. Masih ingat pastilah untuk mencari mr itu penjumlahan dari seluruh AR yang ada dalam senyawa. Sini senyawanya AgCl, berarti Ag ditambah Cl, Ag 108 ditambah 35,5, satuannya gram per mol, dibagi dengan volume itu 1 liter. Kalian hitung pasti hasilnya sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, di sini 10 pangkat minus 5 ini untuk konsentrasi S atau melambangkan S yang kelarutan. Ini kan S dikali S, sorry, ini kan S. Ini kan Ag plus kita gantikan dengan kelarutannya S, dan Cl min ini juga S. Karena apa? Koefisiennya masing-masing cuman 1. Dia contoh dari elektrolit yang biner yang cuma ada 2. Jadi langsung kita masukkan 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi KSP-nya 10 pangkat minus 10. Just it. Nah, selanjutnya nomor 3, sebanyak 156 mg. Nah, ini miligram lagi ya, jangan lupa untuk diubah ke gram. Ag2SO4 dilarutkan dalam 500 ml. Nah, di sini ada volumenya 500 ml, bukan 1 liter ya. Jika AR-nya, lagi-lagi AR sudah diketahui 108, Ag S32, O16, kita suruh cari KSP Ag2SO4. Nah, di sini karena kita tahu tadi ya sebelumnya langkah-langkahnya, kita cari dulu jumlah mol dari Ag2SO4. Dapat ya, massa per mr 156 kali 10 pangkat minus 3, jangan lupa diubah ke gram, per cari mr jangan lupa. Di sini Ag-nya 2, berarti 2 kali 108 ditambah S kan 32 tambah 4 kali O, 4 kali 6, O-nya 16 AR-nya. Maka nanti hasilnya dapat 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, 5 kali 10 pangkat minus 4 mol itu dibagi dengan volume biar dapat molaritasnya atau konsentrasinya. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 mol dibagi dengan 0,5, hasilnya 10 pangkat minus 3. Jangan bingung ya untuk matematika dasar, nggak perlu lagi saya jabarkan lebih detail. Nah, untuk Ag2SO4 langsung kita buat reaksi ionisasinya. 2 Ag positif tambah SO4 2 negatif. Di sini
S. Sini 2S ya karena ada 2 koefisiennya, makanya 10 pangkat minus 3 di sini 2 dikali 10 pangkat minus 3 karena ada koefisiennya 2 kali 10 pangkat minus 3. Ingat rumus KSP-nya, jangan lupa. Di sini 2 kali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2 dikali 10 pangkat minus 3 jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 9. Ada juga cara mudahnya. Ingat ini dia bilangan elektrolit yang terner atau dia berjumlah ionnya berjumlah 3. Bisa juga KSP-nya langsung kita masukkan rumus 4 kali S pangkat 3. Coba S-nya berapa? 10 pangkat minus 3. Coba kita kerjakan kalau misalnya KSP sama dengan 4 S pangkat 3. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 3, sini pangkat 3. Ya kan? KSP sama dengan 4S pangkat 3. S-nya itu 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 3 jadi 4 dikali 10 pangkat minus 9. Nggak berubah kan? Sama kan? Lebih mudah. Makanya di awal tadi yang kalau ada 3 jenis, ada elektrolit biner yang 2 ionnya, terus yang kedua ada elektrolit terner yang 3 ionnya. Ingat aja rumusnya, kalau dia biner S pangkat 2, KSP sama dengan S pangkat 2. Kalau dia terner 4S pangkat 3. Kalau dia satu lagi AXBY, tergantung berapa jumlah X-nya dan Y-nya. Nah, mungkin untuk hari ini kita sekian. Minggu depan kita lanjut lagi. Ingat, pelajarin, nanti akan masuk UAS untuk materi ini. Terima kasih. Kan? Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silakan kalian berdoa menurut keyakinan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana keluyuran, apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.